Yes, selamat datang kembali teman-teman semua di Bahas Pendidikan episode ke-14 terakhir di batch pertama. Bagaimana kabarnya? Lumayan ya yang masih bertahan. Semoga nanti berapa menit lagi sampai 40-50 orang bertahan hingga pertemuan ke-14. Dan hari ini kita akan membahas Hildegard ya, bareng Kak Sheran nih. Sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu belum Hildegard itu siapa atau ada yang pernah dengar tentang Hildegard? Coba dimasukin ke chat kalau kalian udah pernah dengar. Ini pertemuan, yes, ini pertemuan terakhir di batch pertama. Minggu depan kita libur, istirahat bentar mau jalan-jalan. Tapi 2 minggu lagi kita akan mulai batch kedua. Ada 8 pertemuan, batch ketiga 8 pertemuan. Di kita ada bukan pre, apa namanya? Ada ya pre lah ya. Bahasa Belanda aja tapi itu. Belanda kolonial ya. Pre seminggu-seminggu. Jujur belum orang Jerman Kak. Yes. Dan Hildegard ini menarik banget ya, karena ternyata Hildegard ini banyak dibaca sama eh, orang-orang yang kuliah di liberal arts college juga ya. Salah satu teks primer yang, yang harus dibaca. Dan hari ini kita kedatangan Kak Siaran nih yang akan memimpin diskusi kita hari ini. Kak Siaran, apakah Kak Siaran sudah hadir di sini? Sudah, halo semuanya. Apa kabar? Halo Kak Siaran, baik-baik. Apa kabar Kak Siaran? Baik sih. Sorry, aku kayak pertemuan beberapa yang lalu karena sibuk di sini, jadi aku nggak bisa datang. Tapi aku selalu nonton YouTube-nya sih, dan aku sangat suka dengan program ini karena passion kalian tuh sangat tinggi, dan aku tuh jadi kayak, oh wow gitu. Di banyaknya berita-berita negatif, melihat orang yang masih fokus ke hal-hal yang positif dan masih mau belajar, aku tuh kayak, ah, dunia tidak sehancur itu kok. Iya nih, kita harus terus sampai episode 150 ya, Betul, biar berita-berita negatif agak turun dikit lah. betul. Walaupun begitu bangun tidur pasti kayak, ya lagi, lagi. Iya betul. Kita harus melawan anti intelektualisme dengan ganas juga. Betul, let's go. Dan Kak Sian ini lagi di Jerman ya Kak ya? Iya, jadi eh, aku lulus SMA tahun 2008. Terus setelah lulus SMA aku langsung ke Jerman kuliah S1 tadinya. eh, aku rencananya mau kuliah kedokteran dulu di Heidelberg. Tapi di Heidelberg itu aku cuma bertahan 2 semester karena aku kayak this is not for me. Ini susah banget, berat banget gitu kan. Dan gini aku akhirnya pindah ke Stuttgart, dan di situ aku belajar audiovisual media, jadi aku ganti jurusan. Hmm. Aku bachelor di situ. Eh, Setelah itu lulus bachelor di situ, aku kerja selama 2,5 tahun di bidang eh, public relation, di bidang fashion gitu. Setelah kerja di situ, eh, aku pikir kayaknya aku mau kuliah lagi deh gitu. Soalnya kayaknya ini bukan lingkungan yang cocok buat aku gitu kan. Jadi aku kayak balik lagi di universitas yang sama, Hochschule der Medien Stuttgart. Terus aku ngambil master di Media Studies. Dan dan sekarang aku kerja di salah satu eh, institut riset Jerman yang dimiliki pemerintah. Well, 50-50 sih, jadi kayak BUMN tapi mereka juga ada private shareholding gitu. Terus di bidang lingkungan hidup dan iklim. Aku kerja di sana sebagai kayak data visualis kali ya. Jadi kerjaanku itu fungsinya untuk dalam tanda kutip kayak mentranslasi
paper-paper ilmiah tentang krisis iklim dan lingkungan untuk pemerintah Jerman gitu. Wah. Jadi aku sama sekali tidak ada background pedagogi dan Hildegard von Bingen juga ini sourceku berdasarkan teks yang dikirim sama Kak Nathan, sama aku juga nonton apa film dokumenter yang dibuat sama Public Broadcast Jerman untuk membahas Hildegard von Bingen gitu ya. Tapi Hmm. mereka fokusnya lebih ke kehidupan awalnya dia sih, kayak Hmm. kayak the first half of her life gitu ya. Terus sama aku juga baca bukunya Peter Adamson tentang medieval philosophy. Ini aku bisa share screen nggak ya? eh Bentar. Bisa harusnya Kak. Wah, menarik ya. BTW di jurnal Indonesia yang dari Cornell Cornell itu terakhir bahas media studies. Menarik Oh iya menarik. ya, Iya, baru terbit kayak minggu lalu gitu ya. Mantap, kelihatan. oke. Sorry ini aku kayak nggak menunjukkan mukaku soalnya I may or may not aktif di aktivisme non legal gitu ya. Jadi demi digital security culture, Aman. aku mau mengamankan diri. Siap. Eh, Kalau ada yang mau tertarik baca bukunya Peter Adamson Medieval Philosophy ini, sangat menarik. Linknya bisa aku kirim nanti atau bisa aku copy langsung di chat. Oh, archive itu bisa download ya. Iya, dan ini aku juga nemu aja sih kan, cuma kayak ada gaya cuma iseng-iseng di Google gitu kan. Ternyata ada loh, dan lengkap Oke. lagi. Dan dia juga ada bab Hildegard von Bingennya. Dan ini menarik sih, aku jadi kayak punya insight lebih dalam lagi tentang Hildegard von Bingen. Dan ini kan buku sejarah filosofi, ya, jadi lebih gampang dicerna gitu daripada buku filosofi filosofi itu. Yep, yep, yep. Oh, nice. Thank you. Oke, mungkin udah 9.10. Untuk waktu selanjutnya aku serahkan ke Kak Sharon. Thank you, Kak. Oke. Oke. Muncul kan ya? Yes, full screen muncul. Oke. Hildegard von Bingen, biarawati polimatik dengan visi ilahi. Polimatik kan jelas ya definisinya. Jadi dia itu sangat multidisipliner. Bisa dikatakan dia itu dalam tanda kutip seniman eh, apa ya? Multidimensi kali ya. Jadi kayak audiovisual gitu. Multidisiplin dalam tanda kutip. Terus sebelumnya ya nih di perhatian kami tidak mentolerir pelecehan verbal, kekerasan seksual dalam forum ini. Hargai pendapat seluruh peserta webinar ketika sedang berlangsung ataupun setelah selesai. Kita sama-sama belajar, tidak ada yang lebih superior atau inferior. Jadikan forum ini ruang aman yang inklusif untuk semua orang. Yap. Sama tadi disclaimer di awal, aku juga pengetahuanku tentang Hildegard von Bingen cuma berdasarkan empat tempat source yang tadi aku sebutin. Jadi kayak aku sama sekali bukan di uh, expert terhadap medieval philosophy atau let alone kehidupannya Hildegard von Bingen gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang lebih tahu, tolong kasih tahu aku juga atau koreksi silahkan. Dan tapi sebelum aku mulai, eh, aku ada pertanyaan dulu sih kayak eh, aku bukan orang Katolik ya, tapi aku belajar di sini beliau udah dikanonisasi jadi udah dapat gelar Santa. Kalau aku sebutin namanya dia, apakah harus pakai Santa di depannya? Because I don't want to be rude or disrespectful sama tradisi gereja Katolik. Ada yang tahu mungkin? Atau aku bisa sebut namanya langsung, nggak apa-apa. Kayak sebut nama langsung nggak apa sih ya kayak. Soalnya kayak Agustinus kan kita sebutnya Agustinus, bukan Santo Agustinus. Oke,
Ya, I just want to make sure I don't want to be rude or disrespectful ke tradisi agama. Oke, prolog. Ini penting ya menurutku. Jadi kayak sebelum kita mengenal Hildegard von Bingen, kita harus tahu dulu eh, zaman di mana dia tinggal gitu kan. Pada saat dia tinggal di abad transisi antara abad 11 dan abad ke-12. Agak mirip-mirip sama kita sih ya. Maksudnya beberapa dari kita di sini mungkin. Kayak aku kelahiran tahun 91 gitu kan. Transisi antara abad 20 ke 21. Jadi kayak si Hildegard von Bingen ini lahir tahun 1098. Jadi transisi antara abad 11 ke abad ke-12. Dan pada saat itu belum ada yang namanya Jerman as a nation state gitu ya. Jadi di sebelah kanan kita ngelihat ini Jerman, Jerman modern pada saat ini dengan yang mengadopsi sistem nation state seperti ya Indonesia lah kayak semua negara sekarang negara sovereign sekarang gitu. Dengan sistem liberal elektoral demokrasi gitu kan. Nah, zaman dulu adalah Holy Roman Empire dan bisa dilihat bentuknya seperti ini. Mungkin kalau misalnya mau kita kasih komparasi, ini kayak zaman Majapahit gitu ya, sebelum Indonesia ada gitu. Dan yang menariknya di sini kalau kita lihat, sangat banyak ini ya, kayak terdiri dari diverse area dengan eh, sistemnya masing-masing gitu. Tapi di sini kita lihat yang warnanya abu-abu, ini basically eh, daerah yang dikuasai oleh gereja gitu ya. Dan pada saat di masa ini eh, masyarakatnya sangat teosentris. Jadi eh, mereka itu memandang dunia sebagai eh, cerminan kosmik ilahi gitu ya. Dan eh, gereja pada saat itu yang memegang otoritas terhadap gereja Katolik. Sorry, gereja Katolik yang memegang otoritas terhadap agama Kristen. Ini juga sebelum Calvinisme muncul ya, jadi sebelum revolusi yang dipimpin oleh Martin Luther. Jadi pada saat itu hanya ada agama Kristen yang eh, dikendalikan di bawah otoritas gereja Katolik. Dan gereja pada saat itu juga perannya sangat penting di masyarakat pada saat itu karena gereja itu adalah mediasi antara rakyat dan Tuhan gitu ya. Jadi eh, pada saat itu gereja itu tuh benar-benar sumber bisa dikatakan sumber alam semesta untuk rakyat pada saat Holy Roman Empire. Jadi seperti gereja itu bisa dikatakan kayak madrasah, pesantren, rumah sakit, puskesmas, universitas, gedung wali kota. Jadi kayak benar-benar sumber pendidikan, sumber pemerintahan, sumber eksperimen teknologi, sumber eh, pengobatan juga, dan eh, mereka juga yang memediasikan eh, ritual ibadah rakyat gitu. Dan eh, jadi bisa kita lihat di sini beberapa pentingnya gitu ya, berapa pentingnya peran gereja pada saat itu benar-benar fondasi keterikatan hubungan antara antar masyarakat pada saat itu gitu. Dan eh, karena kondisinya seperti itu, jadi sangat penting ketika kita belajar tentang Hildegard von Bingen, kita harus meninggalkan segala asumsi-asumsi modern yang kita punya sekarang gitu ya. Jadi kayak kita usahakan gitu ya kita belajar tentang beliau ini kayak kita nggak bisa memakai standar yang kita tahu sekarang dan kita terapkan ke dia itu kayak kalau menurut aku agak kurang fair gitu. Karena emang kondisi material dan metafisik eh, apa peradaban aja udah jauh beda gitu kan. Eh, dan pada saat ini juga
pengalaman mistis atau wahyu itu juga bukan hal yang aneh gitu ya. Bukan hal yang klinik dalam tanda kutip gitu. Tapi itu justru bagian dari epistemological eh, dalam pemproduksian pengetahuan pada saat itu gitu. Jadi kita kalau misalnya kita punya apa ya role yang lumayan tinggi lah di gereja pada saat itu, terus kita bilang tadi malam saya mimpi dapat wahyu dari Tuhan, eh, kamu kamu ini kayak kita ngomong ke petani gitu ya. Kamu harus itu tebang hutan sekitar 2 hektar untuk kamu bisa nanam gandum. Itu perintah dari Tuhan yang saya dapat dari tadi malam ketika saya tidur gitu. Yaitu petani akan selalu melakukan itu tanpa tanpa mempertanyakan hal tersebut gitu. Jadi kayak hal yang kayak gitu sangat lumrah dan emang bagian dari otoritas gereja dan bahkan eh, source of truth juga gitu. Oke. Dan di sini kita bisa lihat ya di map ini lagi banyak banget ada Bishopric of Paderborn, Abbey of Fulda, Mainz, Bishopric of Duisburg. Kayak jadi walaupun emang hanya ada satu agama Kristen, masih ada satu agama Kristen waktu itu dan di bawah gereja Katolik, tapi bukan berarti mereka ini homogenik. Justru bisa kita lihat dengan banyaknya area ini, sebenarnya mereka ini bersaing juga satu sama lain gitu. Jadi sangat hegemonik sebenarnya. Jadi kayak setiap bishop di satu tempat di tempat lain, gitu mereka bersaing. Jadi kayak siapa yang paling bisa yang rakyat yang komunitasnya paling sejahtera, siapa yang paling maju teknologinya gitu ya, siapa yang di bidang kesehatan yang paling maju, siapa yang paling taat sama Tuhan gitu. Dan oh ya aku juga bilang otoritas gereja juga sangat penting karena raja pada saat itu untuk mengambil kebijakan atau keputusan juga butuh legitimasi gereja gitu ya. Jadi kayak raja nggak bisa semena-mena mau melakukan apa gitu, meluncurkan kebijakan baru tanpa mendapatkan legitimasi dari gereja gitu. Oke, next slide. So, siapakah Hildegard von Bingen ini? Jadi Hildegard von Bingen ini lahir tahun 1098, anak bangsawan, anak bungsu, anak 10. Eh, dan dia dipersembahkan ke bishop ke biara di Sibodenberg pada usia 8 tahun gitu ya. Oh ya, aku juga lupa bilang yang bisa masuk ke biara pada saat itu hanya anak bangsawan ya. Jadi nggak bisa rakyat jelata gitu, mereka nggak bisa masuk ke biara atau bagian dari gereja karena tadi itu, karena gereja perannya sangat penting, benar-benar kayak mediasi antara rakyat dan Tuhan gitu ya. Jadi yang bisa masuk gereja pun hanya biasanya golongan bangsawan dan dari teks dari source yang aku dapatkan ada perdebatan kayak kenapa kok Hildegard di ibaratnya dipersembahkan gitu ya kayak mungkin ini kayak eh, child apa ya ibaratnya kayak mengorbankan anak diserahkan ke Tuhan gitu ya mungkin tapi lebih eh, nggak sesadis itu mungkin tapi jadi but anyway jadi kayak ada perdebatan ada yang bilang si Hildegard ini sama orang tuanya dipersembahkan dihadiahkan gitu ya ke gereja ke biara di Sibodenberg pada usia 8 tahun karena dia dari kecil memang sudah sering cerita ke orang tuanya kalau misalnya dia tuh sering dapatkan visi atau mystical experience tentang ketuhanan gitu. Tapi ada juga sejarawan lain yang berpendapat bahwa pada saat itu karena si Hildegard ini anak ke-10 gitu ya, anak bungsu ke-10 dan pada saat itu perempuan anak bangsawan cuma punya dua pilihan kalau misalnya nggak dinikahin ke bangsawan lain, ya masuk biara gitu.
Dan pada saat itu kalau misalnya mau nikahin anak perempuan, eh, anak anak perempuan keturunan bangsawan dinikahkan ke bangsawan lain, itu tuh eh, maharnya atau mas kawinnya lumayan mahal gitu. Dan karena Hildegard ini anak 10, katanya sih orang tuanya udah nggak punya duit lagi gitu untuk menikahkan Hildegard. Jadi kayak ya udah dimasukin ke biara aja di Sibodenberg gitu. Jadi ada dua dua pandangan. Terserah mau percaya yang mana. Mereka juga nggak ada yang pasti gitu kan. Terus ketika masuk eh, biara ini, eh, Hildegard dididik oleh Jutta von Sponheim gitu ya. Dia di situ eh, posisinya magistra. Aku bilang biara di Sibonderbank ini biara campuran ya. Jadi kayak ada biarawan, ada biarawati, dan juga ada rahib di situ. Jadi ini biara yang dicampur. Dan pada saat itu juga untuk menjadi anggota biara itu sebenarnya juga sebuah privilege yang tinggi karena ketika kita masuk ke situ kita diajarkan bahasa Latin gitu kan. Kita dididik, benar-benar dididik belajar bahasa Latin. Oh ya juga kenapa kok pada saat itu mediasi, aku lupa nanya ceritain di awal, kenapa kok gereja perannya sebagai mediasi antara rakyat dan Tuhan gitu ya. Karena pada saat itu semua teks Bible ditulis dalam bahasa Latin dan pada saat itu rakyatnya banyak yang masih buta huruf. Emang bukan banyak tapi emang sebagian besar buta huruf dan mereka juga masih pada saat itu pakai bahasa Old German gitu ya, Jerman kuno. Tapi teks agama masih ditulis dengan bahasa Latin. Itu juga upaya gereja pada saat itu untuk mengontrol narasi gitu ya. Jadi emang sengaja tidak diajarkan ke rakyat bahasa Latin itu. Dan bahasa Latin, cara menulis dan membaca bahasa Latin itu emang eksklusif, eksklusif hanya untuk anggota gereja yang ada di biara-biara itu. Jadi Hildegard ini ketika masuk gereja dia dididik oleh Jutta von Sponheim, magistra. Terus pada usia 14 tahun Hildegard mengambil sumpah eh, menjadi biarawati Benediktin. Dan hubungan Jutta von Sponheim sama Hildegard ini sangat erat ya. Benar-benar mereka sangat dekat gitu. Mereka sangat suka satu sama lain. Bahkan ada konspirasi kalau sebenarnya mereka lovers. We don't know whether it's true or not. Tapi ada yang bilang kayak gitu. And terus walaupun hubungan mereka sangat dekat, tapi mereka pandangan terhadap kehidupan sangat jauh gitu, sangat bertolak belakang mah. Jadi Jutta von Sponheim itu dia itu ascetic anchorite. Itu bahasa terjemahannya apa ya? Jadi dia itu biarawati yang percaya bahwa tubuh manusia itu harus dihancurkan agar bisa menerima rahmat ilahi. Jadi dia tuh kalau misalnya kalian tahu waktu itu, maksudnya sampai kayak sekarang masih ada kepercayaan yang ritual di mana biarawan atau biarawati mereka mencambuk dirinya sendiri gitu ya. Mencambuk dirinya sendiri, terus apa? Memakai rantai yang ngerobek, yang ada duri-durinya itu, yang sampai ngerobek daging dan kulit. Jadi Jutas von Ham itu dia sangat strict, sangat devout, dan dia itu me- memahami ideologi ascetic anchorite itu gitu ya. Dan tapi Hildegard, nanti aku ceritain lagi. Eh, eh, kita bisa lihat, kita bisa menjudge Hildegard melalui karyanya di slide berikutnya ntar. Terus ya Jutta meninggal tahun 1136. Ketika Jutta von Sponheim meninggal, Hildegard von Bingen menggantikan beliau menjadi magistra gitu ya. Terus 2 tahun setelah Hildegard menjadi magistra, akhirnya dia mengaku ke kepala biara di Sibodenberg bahwa dia ini
menerima wahyu dari Tuhan gitu. Dan ini suatu bukan suatu yang enteng ya untuk perempuan pada saat itu mengakui kalau misalnya dia tuh juga mendapatkan wahyu dari Tuhan karena konsekuensinya bisa sangat eh, mematikan. Kalau misalnya kalian tahu Wei, ada yang namanya eh, mistik juga dari Prancis ya kalau nggak salah. Sebentar aku cari namanya. Mari, ada yang tahu mungkin? Yang dia dibakar hidup-hidup karena, oh ya, Marguerite Porete. Dia hidup 200 tahun setelah Hildegard von Bingen sebenarnya. Marguerite Porete, dia mistik dari Prancis. Dia dibakar hidup-hidup karena itu tadi mengakui dia mendapatkan wahyu dari Tuhan, tapi itu malah dianggap eh, sebagai heretik gitu ya sama gereja. Jadi akhirnya dibakar hidup-hidup. Gitu. Tapi eh, Hildegard von Bingen ini dia sangat meyakinkan gitu ya wahyunya. Jadi eh, wahyu yang ketika dia menceritakan eh, pengalaman mistis dia dan wahyunya dia, itu tuh dia menggunakan bahasa yang sangat meyakinkan. Bahkan beberapa bilang alasan kenapa Hildegard von Bingen itu tidak ditolak atau dituduh sebagai heretik gitu ya sama gereja, karena cara dia menceritakan, menulis, dan mengekspresikan wahyunya dia itu sangat mirip dengan nabi-nabi dari Old Testament gitu. Jadi eh, pada saat itu dia mendapat dukungan dari Bernard of Clairvaux pada Sinode Trier di tahun 1147 untuk, iya kamu harus tulis ini, segala bentuk mystical experience yang kamu dapatkan dan segala bentuk wahyu yang kamu dapatkan dari Tuhan. Ini sangat bagus gitu ya. Ini sangat baik. Ini bukan heretik. Dan Bernard of Clairvaux, dia cerita ke Paus Eugenius ketiga tentang eh, tentang Hildegard von Bingen, dan Paus Eugenius ketiga merestukan Hildegard von Bingen bahwa iya dia seorang mistik beneran gitu. Dia seorang mistis beneran, dia bukan heretik gitu. Jadi jadi Hildegard von Bingen ini berhasil mendapatkan approval dari dua dua laki-laki yang punya posisi sangat tinggi, paling tinggi ya paus di gereja Katolik pada saat itu. Eh, tapi ada juga pandangan sejarawan yang lain di kayaknya yang Peter Adamson nulis bahwa jadi pada saat itu laki-laki di gereja itu sebenarnya kaget. Kaget kok bisa ada perempuan bisa menulis seindah dan sebagus ini gitu ya. Dan wahyu dan mystical experience-nya seindah dan sebagus dia gitu. Gak mungkin gitu kan. Karena kan perempuan itu inferior gitu. Kalau misalnya perempuan yang inferior bisa menulis sebagus ini, ya pasti ini akibat Tuhan gitu kan. Gak mungkin karena jadi ada pandangan seperti itu juga gitu. Kenapa kok Hildegard akhirnya bisa di-approve gitu ya sama gereja Katolik pada saat itu yang terkenal sangat strukturnya emang sangat patriarkal gitu. Eh, dan pada saat itu juga Hildegard von Bingen itu dia rajin menulis surat gitu ya. Karena ketika beritanya itu eh, tersebar di seluruh Holy Roman Empire bahwa ada mistik perempuan gitu. Kayak ini sebuah perdana gitu ya, ada mistik perempuan yang di approve oleh gereja dan di approve sama Pope sendiri. Tapi juga approval dari Pope itu juga sebenarnya nggak ada bukti tertulisnya ya. Tapi yang jelas Hildegard masih
karyanya masih selamat sampai sekarang dan masih hidup, maksudnya dia juga meninggal karena bukan dibakar gitu, berarti itu kan artinya juga, jadi katanya sih approvalnya cuma lisan, secara lisan, tapi itu nggak ada tertulisnya, nggak ada yang dari Paus itu. Tapi karena dia Hildegard ini, balik lagi tadi, beritanya tersebar kemana-mana dan itu didengar juga sama raja pada saat itu, Raja Barbarossa, Kaisar Barbarossa gitu ya. Dan Kaisar Barbarossa eh, sering surat menyurat dengan Hildegard karena balik lagi pada saat itu yang tadi aku ceritain di awal, raja pada saat itu sangat membutuhkan legitimasi gereja gitu ya untuk mengeluarkan kebijaksanaan baru atau mengambil kebijaksanaan baru gitu. Jadi kayak bisa dikatakan Hildegard itu eh, seperti advisor-nya Barbarossa pada saat itu. Jadi pada saat itu akhirnya Barbarossa mengeluarkan surat tertulis bahwa Hildegard von Bingen ini ada di bawah perlindungan Barbarossa. Jadi pada saat itu udah nih posisinya Hildegard benar-benar aman. Jadi dia sudah direstui oleh Paus dan mendapat surat resmi dari Kaisar Barbarossa bahwa dia dilindungi gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang bisa me- melawan, melawan ya. Dia bisa nggak lagi yang bisa uh, men-challenge pemikirannya Hildegard von Bingen gitu ya. Jadi pada saat itu akhirnya ketika ketika ini sudah secure gitu ya, approval yang sudah didapatkan, Hildegard von Bingen pada tahun 1150 dia keluar dari biara di Sibonenberg tadi dan dia memutuskan untuk pindah dan membangun biara sendiri di biara Rupertsberg namanya, itu di Bingen. Lokasinya di Bingen di tepi Sungai Rhine. Kenapa di tepi Sungai Rhine? Karena Sungai Rhine itu dari zaman dulu sampai sekarang adalah rute perdagangan yang paling penting untuk Eropa gitu ya. Jadi banyak merchant-merchant yang menggunakan Sungai Rhine untuk mentransportasikan eh, barang dagangan mereka. Jadi untuk membangun biara di tepi Sungai Rhine itu emang lokasi yang sangat strategis. Di situ dia bisa eh, eh, mendirikan komunitas baru lah gitu. Dan uniknya biara Rupersberg ini biara khusus perempuan. Jadi laki-laki nggak bisa masuk. Dan eh, eh, apa namanya? Ketika balik lagi di awal yang aku ceritakan bahwa biara itu pada saat itu benar fungsinya benar-benar kayak fondasi masyarakat pada saat itu. Dan Hildegard ini banyak yang suka sama dia karena karya-karyanya dia, nanti akan aku jelaskan lebih lanjut. Jadi ketika dia pindah ke Bingen, banyak yang ngikutin dia gitu. Dan kota Bingen ini ketika biara itu didirikan, perkembangannya sangat pesat. Jadi kayak banyak orang-orang yang datang ke situ emang untuk mendirikan kehidupan mereka gitu. Kayak they build their life there gitu. Eh, Terus tahun 1163 karena perkembangannya sangat pesat, akhirnya Hildegard von Bingen membangun biara kedua di Eibingen. Itu benar-benar kayak sebelahnya, kayak berhadapan gitu, tapi di seberang sungainya. Jadi bisa 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 dua biara ini bisa saling bisa kelihatan lah gitu. Karena kan kayak di atas bukit gitu kan. Terus Hildegard von Bingen ini dia meninggal usia 81. Untuk meninggal usia 81 di abad pertengahan ini sangat kayak keajaiban ya, karena kayak life expectancy pada saat itu cuma sampai umur 40. Jadi kayak umur 40 aja dianggap tua banget. Dan sedangkan Hildegard von Bingen ini dia umurnya sampai 81 gitu. Jadi kayak bayangin. Dan dia sampai akhir hidupnya dia masih sangat aktif gitu ya. Terus oh ya, aku mau mungkin balik lagi ke slide awal. Balik lagi ke sini. Eh ada persepsi di mana kalau misalnya pada saat medieval age di Eropa itu kayak tidak ada yang namanya kebebasan gitu ya. Jadi kayak seakan-akan ada kesan di mana rakyat itu benar-benar ditekan oleh otoritas gereja yang sangat eh,
sangat hmm, sangat strict gitu kan. Tapi sebenarnya kenyataannya enggak. Jadi kalau misalnya kalian tidak cocok dengan kebijakan di suatu tempat, kalian bisa pindah kemana yang kalian suka gitu. Kalau misalnya, kayak gue nggak cocok deh di sini, mendingan gue pindah ke sana gitu. Itu sangat gampang pada saat itu. Jadi bisa dikatakan pada saat itu orang mungkin bisa punya lebih. Jadi kayak kalau misalnya kita mau apa analogikan dengan tren modern sekarang, mungkin kayak tren kabur aja dulu itu yang kemarin rame itu kali ya. Kayak di zaman medieval tuh juga ada gitu. Dan karena dan karena tadi balik lagi Hildegard von Bingen ini eh banyak yang suka sama dia, jadi ketika dia membangun biara yang baru ini, dan dia juga sangat sangat expert di berbagai macam bidang gitu ya. Jadi banyak yang mengikuti dia karena kalau misalnya di bawah manajemennya Hildegard von Bingen, pasti hidup hidup rakyat itu makmur gitu. Oke, sekarang kita membahas body of work Hildegard von Bingen. Jadi eh, ini tulisan kosmologi yang ditulis oleh Hildegard von Bingen. Ada tiga yang paling eh, emang ada tiga yang paling terkenal, Scivias yang artinya know the ways. Terus ada Liber Vitae Meritorium, The Book of Life's Merits. Ada Liber Divinorum Operum, Book of Divine Works gitu ya. Yang paling terkenal Scivias. Ini buku yang Scivias ini dia mendeskripsikan segala bentuk mystical experience dan wahyu yang didapatkan oleh Hildegard von Bingen. Dan yang uniknya dari buku Scivias ini, atau cara Hildegard von Bingen menceritakan mystical experience-nya dia adalah tidak hanya secara tertulis, tapi dia juga menggunakan ilustrasi. Dan ilustrasi ini dia gambar sendiri gitu. Tadinya ada yang meragukan apakah benar ini semua ilustrasi digambar sama dia. Tapi sekarang kebanyakan sejarawan sudah percaya, kayak sudah melegitimasi bahwa emang ilustrasi ini digambar oleh Hildegard von Bingen sendiri gitu ya, bukan digambar sama orang lain gitu. Dan eh, dan ini sangat unik ya pada saat itu. Jadi kayak sebelum dia tuh kayak belum ada gitu yang menggunakan media gambar atau ilustrasi untuk nge-share pengalaman mistikal seseorang gitu. So this is quite groundbreaking pada saat itu. Eh, ini gambarnya ada satu, tapi aku mau menunjukkan gambar, sorry, gambar yang lain karena sangat menarik. Dan ini gambar-gambar yang lain, The Redeemer, Humanity and Life. So, jadi Hildegard von Bingen ini bukan hanya ahli filsuf medieval, tapi dia juga seniman ilustrasi gitu ya. Dia seniman multidisiplin. Bisa kita lihat, ini sangat indah dan kompleks. Dan benar-benar seperti yang tadi aku katakan di awal, kayak cara Hildegard von Bingen menceritakan mystical experience seperti nabi-nabi yang ada di Old Testament gitu ya. Jadi juga nggak memberikan, jadi kayak pada saat itu bisof-bisof dan uskup-uskup laki-laki yang mau bantah juga sulit gitu. Karena kok ini dia benar-benar ngomong kayak nabi gitu. Oke. Dan eh itu juga caranya Hildegard von Bingen untuk menavigasikan politik gereja pada saat itu gitu ya. Jadi eh, di ini yang aku pelajari juga dari film dokumenter itu,
Hildegard von Bingen itu dia sangat cerdik untuk menggunakan argumen seperti kayak kamu jangan berani macam-macam sama aku karena aku ini punya direct hotline sama Tuhan gitu. Dia berani ngomong kayak gitu. Jadi kamu jangan berani macam-macam. Tapi ada juga di saat dimana dia ngomong kayak eh ini yang aku sampaikan ini pesan Tuhan. Aku nggak ngerti. Aku juga nggak ngerti sih dia ngomong ini apa gitu. Tapi ini pesan dari Tuhan gitu. Aku kan cuma perempuan. Aku nggak ngerti. Ini pesan dari Tuhan. Jadi dia kayak flip-flopping dari dua posisi itu dan untuk menavigasi politik gereja yang sangat patriarkal, dia sangat sangat cerdas di situ gitu ya untuk eh, mendapatkan apa yang dia mau. Gitu. Terus ada juga dia tidak hanya melukis atau menulis gambar, tapi dia juga mengkompos musik. Jadi ada 70 musik liturgi karya dari Hildegard von Bingen. Dan musik ini sangat unik ya, karena di sini ada anak ini teori musik atau sejarah musik atau anak seni musik. Soalnya yang aku baca katanya musiknya Hildegard von Bingen ini sangat unik karena katanya bunyinya jauh, bunyinya itu beda dengan musik-musik pada zamannya gitu. Benar-benar mencerminkan musik ilahi. Dan aku suka sih sama musiknya. Ini bisa jadi alternatif mungkin ya kalau misalnya kita lagi belajar gitu. Alternatif musik lofi bisa dengerin musik Hildegard von Bingen yang bisa kita dengerin sekarang. Sheeran kayaknya, kedengeran deh. Sorry, sorry. Kedengeran ya? Kedengeran tapi kecil gitu ya. Wait. Di aku kenceng sih, soalnya speaker aku kenceng. Atau ini nggak, pas di share screen ada tulisannya share sound gitu. Wait. Itu di mana? Bentar. Stop share dulu. Stop Stop share, oke. share. Nah, terus share screen. Habis itu di bagian kanan ada tulisannya share sound and share sound gitu. Di share options sih. Kelihatan nggak? Wait. My bad. Di zoomnya. Eh, bentar. Oke, share screen. Oh ya benar, share sound. Yep. Ya, ya. Oke. Aman ya? Oke. Bisa kalian play sendiri kalau kalian suka. 1 jam soalnya. Karena ini kayak kompilasi semua musiknya dia gitu ya di satu video. Tapi bagus sih, benar-benar eh, giving mystical experience gitu ya. Terus selain mengkompos musik, Hildegard von Bingen juga dia ini apa namanya me- menulis drama or stage a play yang judulnya adalah eh, Ordo Virtutum gitu ya. Itu a play based on good. Jadi kayak narasinya itu good versus evil dan yang uniknya di sini
Eh, ada 17 peran di situ dan perannya itu terdiri dari 16 virtue gitu ya. Jadi kayak 16 sifat baik dan satu evil gitu. Satu sifat jahat gitu. Dan peran virtue ini diperankan oleh perempuan. Jadi diperankan oleh teman-teman biarawatinya Hildegard. Dan peran evilnya itu diperankan oleh laki-laki. Jadi peran evil selalu diperankan sama biarawan dan peran virtue selalu diperankan sama eh, perempuan, gitu kan. Jadi you go girl gitu ya dari awal gitu kan. Ini kita harus kayak balik lagi konteksnya ini abad 12 ya. Jadi untuk bisa melakukan itu tuh kayak menurut aku tuh sangat revolusioner tapi juga we all can relate gitu loh. Iya gak sih? Terus eh mungkin aku mau juga mau bahas tentang filosofi kosmologinya Hildegard ya. Jadi filosofi kosmologinya Hildegard itu dia itu dipengaruhi sama Agustin, jelas kayak Platonis Agustin. Dan Hildegard ini dia melihat alam semesta itu adalah cerminan dari keharmonisan Tuhan gitu ya. Jadi eh, dosa atau evil itu adalah hasil dari ketidakharmonisan Tuhan. Ketidakharmonisan, bukan ketidakharmonisan Tuhan, ketidakharmonisan. Jadi ketika manusia itu eh, bukan bergeser apa ya, keluar dari keharmonisan Tuhan, pada saat itulah manusia melakukan dosa atau pada saat itulah eh, evil muncul gitu. Dan pada saat abad ke-12 juga eh, filosofi Yunani belum masuk ya ke Eropa atau emang sengaja kayak ditolak. Jadi pada saat itu yang engage sama filosofi Yunani kuno pada saat itu eh, filsuf filsuf-filsuf Islam di Timur Tengah. Soalnya kalau misalnya kalian lihat timelinenya, Hildegard von Bingen ini dia hidupnya eh, barengan sama Al-Ghazali sebenarnya. Terus, oke, next. Ya, jadi bukan hanya komposer musik, bukan hanya eh, seniman ilustratif, dia juga dokter, dokter dan farmasi. Jadi kayak gila nih orang gitu ya, kayak benar-benar multi talent gitu. Dan tapi kayak ideologi medikalnya dia ini juga dipengaruhi sama ideologi teologisnya dia gitu ya. Jadi kayak eh, pandangan holistik antara spiritualitas dan kesehatan gitu. Tubuh kita cermin dari alam semesta, tubuh itu adalah cerminan dari keharmonisan Tuhan gitu. Dan eh, kerennya lagi, buku Fisika dan Kausa et Curea-nya Hildegard von Bingen ini eh, survive sampai saat ini gitu loh. Ini sebenarnya ini basically kayak ensiklopedia gitu ya. Dan bayangin pada saat itu kan semua ditulis dengan bahasa Latin dan semua itu ditulis dengan tangan gitu ya. Dan buku Fisika dan Causa et Curae ini tuh benar-benar sangat influensial pada saat itu dan sangat laris. Jadi tuh bukunya dia tuh benar-benar ditulis ulang gitu ya di semua biara pada saat itu gitu. Bahkan sampai ratusan kopi gitu. Bayangin pada saat ini sebelum Gutenberg, jadi sebelum ada mesin fotokopi gitu ya. Jadi kayak bener-bener semua tuh ditulis tangan gitu. Dan itu bener-bener dan mereka tuh semua menulis tangan tulisannya si Hildegard von Bingen ini. Dan di eh, buku ini tuh juga Hildegard itu menulis tentang tubuh manusia ya. Jadi pada saat itu biarawati juga perannya adalah sebagai bidan juga pada saat itu.
Wait, sorry. Ini mungkin nanti dulu. Oke. Jadi karena pada saat itu biarawati fungsinya juga sebagai bidan, jadi eh, Hildegard von Bingen ini tuh tidak bukan terisolasi sih. Dia tuh sangat akrab lah, sangat akrab dengan proses reproduksi rakyat yang ada di bawah naungannya dia gitu ya. Karena ya balik lagi, itu tanggung jawabnya dia kan. Dia kan pada saat itu ketika dia membangun biaranya dia sendiri, biara Rupertsberg di Bingen itu, ya dia seperti wali kotanya gitu loh. Dia wali kota, dokter, bidan, menteri kesehatan, kayak semuanya tuh tanggung jawabnya dia gitu ya. Dan juga petinggi agama gitu kan. Semua semua itu tanggung jawabnya dia gitu. Dan karena dia juga sebagai bidan di situ, dan rakyat pada saat itu ya biasalah gimana kan kalau misalnya lagi jadi bidan ada yang hamil dan pasti mereka ngobrol dan dari obrolan-obrolan yang timbul dari interaksi antara perempuan pada saat itu gitu ya. Jadi Hildegard juga menulis eh, pengalaman-pengalaman perempuan ketika eh, di pengalaman-pengalaman hubungan seksual perempuan pada saat itu gitu. Dan itu ditulis di buku fisikanya dia. Dan ini adalah deskripsi positif pertama tentang female orgasm yang ada dalam konteks keagamaan gitu ya. Pada saat zaman itu mau aku tunjukin, entah, wait, sorry, mana? Kalau ada yang mau baca, ini bisa dibaca sendiri. Ini ditulis di tahun 1150. Jadi balik lagi kalau misalnya masih ingat Hildegard von Bingen itu, dia itu kan tadi muridnya Juta, Juta von Sponheim itu ya, yang menganut ideologi asketik itu, melihat tubuh sebagai vessel yang harus dihancurkan demi dapat mendapat kerahmatan ilahi gitu. Sedangkan bagi Hildegard von Bingen itu tidak gitu. Semua itu adalah bahkan tubuh manusia tuh ya bukti keharmonisan Tuhan gitu. Kayak ini tuh anugerah Tuhan gitu. Tubuh kita anugerah Tuhan. Jadi ketika kita berhubungan seksual dan kita mengalami orgasme, ya itu juga anugerah Tuhan gitu. Walaupun ini juga dalam konteks reproduksi antara hubungan suami istri dan juga dalam konteks gereja ya. But alas, menurut aku ini sangat progresif juga pada saat itu. Because I don't think kayaknya kita juga kalau misalnya kita mau ngelihat deskripsi female orgasm di modern culture kayaknya agak sulit ya. Eh, well, oke, balik lagi. Hmm, hmm, Ya, jadi eh, yang sangat revolusioner adalah pandangan seksualitas sebagai ciptaan atau anugerah Tuhan, bukan hanya sebagai sumber dosa gitu ya. Soalnya kita ada pandangan kayaknya kalau misalnya di konteks agama, kenikmatan tubuh tuh selalu hubungannya selalu erat dengan dosa gitu. Tapi menurut Hillary von Bingen enggak. Ini adalah bukti Tuhan itu cinta sama kita. Dan body of work yang unik lainnya adalah lingua ignota atau bahasa rahasia gitu ya. Jadi eh, bentar, cari dulu teksnya. Jadi pada saat itu eh, Hildegard von Bingen dia menulis bahasa, saya katakan bahasa baru sih, tapi enggak apa sih namanya, bahasa barunya ini tidak digunakan sehari-hari ya gitu. Jadi kayak bahasa ini adalah eh,
apa namanya, konteksnya itu adalah teks agama gitu. Terus kenapa kok ini penting gitu ya? Kenapa kok seorang biarawati menciptakan bahasa rahasia itu penting gitu? Jadi kalau menurut pandangan sejarawan, ini adalah bukti perlawanan simbolik Hildegard von Bingen gitu, atau bukti kreatif agensinya Hildegard von Bingen gitu ya. Dan dan ini juga menunjukkan bagaimana Hildegard mencoba menciptakan ruang makna yang melampaui bahasa otoritas gitu. Dan kalau misalnya ini kan juga kalau misalnya kita tarik lagi ke contoh modern pada saat ini juga bukan hal yang, maksudnya juga kita sering lihat itu gitu kan. Kalau misalnya di Amerika mungkin Kak Nathan tahu ada yang namanya AAVE gitu, African American Vernacular English gitu ya. Sebagai bentuk perlawanan simbolik eh, eh, orang Amerika kulit hitam melawan kultur white supremacy gitu. Terus kalau di Indonesia yang baik bagi kaum queer kita juga tahu ya, ada kita juga ada yang namanya bahasa Binan gitu ya. Jadi kayak ini jadi kayak membuktikan eh, ya baik tadi itu menciptakan ruang makna, Hidegger mencoba menciptakan ruang makna yang melampaui bahasa otoritas pada saat itu. Oke. Hmm, Legacy. Jadi di tahun 2012, 10 Mei, Hildegard von Bingen mendapatkan kanonisasi, jadi mendapatkan gelar santa dari Paus Benediktus ke-16. Yep. Terus 7 Oktober 2012 dia mendapatkan eh, gelar doktor gitu ya. Doctor of the Church. Yang menariknya Doctor of the Church ini eh, Hildegard von Bingen itu orang ke-35 yang mendapatkan gelar Doctor of the Church dan perempuan ketiga gitu. Jadi kayak Doctor of the Church sangat eksklusif gitu ya. Dan legasinya Hildegard von Bingen ini sampai sekarang dia masih menjadi rajukan untuk teologi feminis, teologi pembebasan juga, gerakan ekofeminis, musik sakral kontemporer, dan pengobatan holistik. Dan bukunya dia yang Fisika dan Causa et Curae itu juga eh, sampai sekarang masih dipakai ya. Di Universitas Wurzburg itu ada divisi namanya Kloster Medicine, dan di situ mereka masih pakai bukunya Hildegard von Bingen untuk eh, riset mereka untuk sampai saat hari ini juga gitu. Dan juga ada ensiklopedinya, mana ini, bentar aku cari. Ensiklopedinya dia, yang di situ dia tuh menulis, dia tuh mendata semua jenis ikan yang ada di Sungai Rhine pada saat itu gitu. Dan ensiklopedia itu juga masih relevan sampai sekarang gitu untuk para peneliti perikanan gitu, kayak pokoknya masih dipakai lah sampai sekarang sama para peneliti gitu, karya-karyanya dia gitu ya. Dan juga kalau misalnya kalian tahu kayak crystal healing gitu ya, kayak penerapan kepercayaan, aku nggak tahu sih ini kayak whether it's scientifically proven atau ini cuma esoterism, tapi kayak kepercayaan eh, kayak kristal itu punya kapasitas untuk menyembuhkan manusia gitu ya. Itu juga dari Hildegard von Bingen. Jadi dia yang kayak eh, mencetuskan bahwa mineral itu, karena balik lagi ya di kosmologinya dia bahwa semua eh, eh, alam semesta ini cerminan dari keharmonisan ketuhanan gitu. Jadi kayak eh, apa namanya, mineral pun dan tubuh manusia itu bisa saling eh, menyem- mem- a- tiap elemen bisa menyembuhkan elemen yang lain gitu ya. Pengobatan holistik lah ini.
So, conclusion. Conclusionnya jadi kayak Hildegard itu dia bukan hanya perempuan yang apa ya extraordinary pada saat itu gitu kan, tapi dia juga eh, apa namanya eh ya pengecualian gitu ya, pengecualian karena dia bisa menembus struktur patriarkan pada saat itu gitu. Tapi juga eh, banyak juga kontradiksi yang bisa kita lihat dari Hildegard von Bingen. Eh, Wait sebentar aku nyari teksku dulu. Somehow nggak ketemu. Wait, wait. Oh ya ini ya. Kontradiksinya adalah tulisan-tulisan Hildegard pada saat itu banyak yang antisemitik gitu ya. Karena pada saat itu, tapi antisemitik itu tidak unik di eh, pemikirannya Hildegard atau tulisan Hildegard, itu sangat eh, sangat umum gitu. Karena pada saat itu rakyat di Holy Roman Empire itu mereka punya pandangan supersesionis gitu ya. Jadi kayak mereka menganggap bahwa eh, agama Kristen itu diturunkan Tuhan untuk menggantikan agama Yahudi gitu. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi pada saat itu, orang Yahudi kan banyak diaspora ya mereka ya. Jadi kayak mereka tersebar di mana-mana dan mereka ada juga di Holy Roman Empire gitu. Dan mereka juga ya bisa katakan agama minoritasnya pada saat itu gitu ya. Jadi kayak Hildegard von Bingen itu dia punya pandangan bahwa orang Yahudi itu tuh buta terhadap rahmat ilahi gitu ya. Kayak mereka menolak Kristus gitu. Karena yang balik lagi karena dia punya pandangan supersesionis bahwa kayak agama Kristen itu diturunkan untuk menggantikan agama Yahudi. Jadi orang yang masih beragama Yahudi pada saat itu mereka ya mereka emang tidak mereka buta gitu. Mereka nggak mau menerima rahmat ilahi. Dan itu ya antisemitis dan itu ya salah gitu ya. Maksud aku kayak penjelas explanation doesn't mean justification gitu ya. Jadi kayak kita bisa mengerti kenapa dia punya pandangan itu, tapi bukan berarti kita menjustifikasi pandangannya dia gitu kan. Terus juga konsep harmoni ilahi ordonya si Hildegard von Bingen ini itu sangat mengafirmasi eh, tatanan hierarki pada saat itu gitu ya. Jadi karena eh, alam semesta ini ciptaan Tuhan, semuanya itu harmonis, jadi posisinya dia sebagai anak bangsawan itu juga akibat kehendak Tuhan gitu. Dan rakyat jelata yang nggak bisa masuk biarawati, yang nggak bisa masuk biara, ya karena mereka emang udah diposisikan Tuhan sebagai rakyat jelata dan emang tidak eh, jadi kayak social upward mobility itu nggak ada gitu ya, konsep social upward mobility itu sama sekali nggak ada gitu. Bukannya dia kalau menurut aku sih ya, mungkin kalian bisa nggak setuju. Kalau menurut aku sih bukannya hal itu nggak dia menolak hal itu, tapi menurut aku emang hal itu tuh emang tidak ada di mindsetnya dia gitu loh. Jadi kayak well kalau misalnya emang semua ini sudah harmonis, semua ini ciptaan Tuhan dan Tuhan doesn't make any mistake, dan everything is already where it should be gitu ya. Ya emang what's the point gitu? What's the point kalau misalnya rakyat jelata, ya rakyat jelata emang emang posisinya di situ, petani emang menjadi petani gitu. Dan gue sebagai anak bangsawan yang dimasukkan ke biara, ya tugas gue adalah ini gitu. Apa yang dia lakukan gitu ya. Dan tapi balik lagi juga yang tadi aku ceritain agak di awal itu, Hildegard von Bingen ini dia sangat eh, bukan berarti dia karena hmm, apa ya mengafirmasikan tatanan hierarki pada saat itu kan berarti dia kayak sama sekali tidak peduli dengan ketidakadilan gitu ya. Dan dia tuh benar-benar dan dia tuh nggak sungkan juga untuk
menegur Raja Barbarossa kayak Kaisar Barbarossa sering dia tegur ketika ada masalah Kaisar Barbarossa dia mengangkat ada yang namanya Antipo. Mungkin ada yang lebih tahu bisa deep dive di situ. Tapi yang jelas pada saat itu kayak bahkan yang tadi itu ya kayak ancamannya Hildegard itu kayak kamu jangan macam-macam sama saya karena saya punya direct hotline ke Tuhan gitu. Atau kayak eh, well what do I know gitu. Ini yang pesan yang ini pesan dari Tuhan bukan dari saya. Itu saya kan cowok perempuan gitu. So jadi kayak dia menggunakan mungkin bisa dikatakan kayak she used the tool of oppression to break open a window gitu ya mungkin kalau misalnya kita mau pakai konteks modern sekarang gitu. Dan dia juga mencontohkan bagaimana tubuh, jiwa dan pikiran itu bersinergi gitu ya. Jadi tidak ada eh, perpisahan antara tubuh, jiwa dan pikiran. Epilog ini salah satu passage yang ada di bukunya dia Scivias yang menurut aku ini sangat eh, merangkum pandangan dan pandangan filosofi kehidupannya Hildegard von Bingen gitu ya. Ada yang mau baca mungkin? Baca bahasa Jerman dulu kali, Kak. Coba aku coba ya, bentar. Hmm, 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 hmm. Ein Wind blies von einem hohen Berg und brachte mit seinen Wehen eine kleine Feder in Bewegung, die aus sich selbst heraus keinerlei Fähigkeit zum Fließen besaß, sondern diese nur durch den Wind empfing. Zweifellos veranlasste dies der allmächtige Gott, um zu zeigen, was er durch ein Wesen, das sich von sich aus nicht das Geringste zu trauen würde, zu wirken vermag. Ya, ada yang mau baca bahasa Indonesia? Wah, keren. Ayo, ada yang mau? Kalau nggak ada, kita tarik Kak Gep, mau nggak Kak Gep? Aku coba ya. Halo. Boleh. Ini, wah, kok deg-degan. Em, Angin bertiup dari gunung yang tinggi dan dengan hembusannya menggerakkannya sehelai bulu kecil yang sama sekali tidak mampu untuk terbang dengan sendirinya, melainkan hanya menerima kemampuan tersebut dari angin. Tak bisa dipungkiri, semua ini akibat kehendak Tuhan yang Maha Kuasa untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan yang bergerak melalui makhluk yang menyangka dirinya tak berdaya. Udah, itu aja. Thank you Kak Gep. Ini Ya, kasihan masih mute. Oke. thank you. Iya, ya. Iya, jadi kalau menurut aku paragraf itu sangat mencerminkan kosmologinya Hildegard von Bingen gitu ya. Jadi kayak dia tahu dia itu perempuan di struktur yang sangat patriarkal, gereja medieval pada saat itu. Tapi itu bukan hambatan atau maksud aku bukan hambatan kayak hambatan tersebut tuh malah justru medium gitu ya. Hambatan itu justru medium untuk Tuhan bergerak melalui dia gitu. Jadi menurut aku ini sangat teologi pembebasan yang sangat indah sih kalau menurut aku ya. Jadi kayak justru karena keterbatasan kita dan kepercayaan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa tuh menggerakkan kita gitu. Oke, pertanyaan diskusi. Apakah Hildegard bisa kita sebut sebagai proto-feminis? Bagaimana kita menyikapi warisannya yang penuh kontradiksi? Melihat bagaimana Hildegard von Bingen sangat produktif ya, bisa kita lihat kayak body of work-nya sangat impresif gitu. Dia kerja sampai umur 81 tahun, nggak berhenti-berhenti gitu kan.
Jadi kalau misalnya di pertanyaan di slide yang di awal kayak who is she, jawabannya sebenarnya depend on who you ask gitu ya. Kayak dia ya wali kota iya, menteri agama juga gitu kan. Kalau misalnya kita mau pakai analogi modern sekarang gitu. Dokter iya, bidan iya gitu. Seniman iya gitu kan. Manajer iya gitu kan. Dia harus memanage sebagai kepala biarawati, dia harus memanage kan semuanya gitu. Jadi kayak melihat bagaimana Hildegard von Bingen sangat produktif dan menciptakan karya-karya besar yang bertahan hingga saat ini, yang didasari oleh keteguhan iman dan kepedulian dia terhadap masyarakat di sekitarnya. Bagaimana kita memahami makna produktivitas yang kita punya saat hari ini gitu ya. Apa yang membuat kerja atau produktivitas di zaman sekarang terasa bermakna atau justru kosong? Terus, apakah mungkin ada cara lain untuk melihat hubungan antara kerja, spiritualitas, dan kehidupan sosial di luar logika untuk rugi dan efisiensi? Apa yang bisa kita pelajari dari cara Hildegard von Bingen bekerja dan mencipta? Jadi kayak ketika, mungkin aku sharing dulu ya, kayak pas aku deep dive, nggak deep dive sih sebenarnya cuma 4 source. Pokoknya kayak belajar tentang Hildegard von Bingen tuh, justru aku yang kayak, what? Kayak kagetnya aku adalah, bisa ya nih orang gitu. Sampai umur 81 tahun masih aktif, karyanya masih bertahan sampai sekarang, walaupun batasan-batasan yang ada pada saat zaman itu, dia masih bisa punya pencapaian setinggi itu gitu ya. Dan sedangkan kalau misal aku bandingin dengan diriku sendiri kayak yang gue ngapain gitu kayak kayak yang what have I done gitu kan. Terus tapi aku juga kepikiran kayak justru mungkin karena kondisi eh, material dan metafisik pada saat itu gitu ya yang mengizinkan Hildegard von Bingen bisa maju sejauh itu gitu. Karena dia tidak terikat terbelenggu batasan-batasan di zaman modern yang sekarang ada gitu. Walaupun ya balik lagi, aku juga nggak bisa ya batasan-batasan bukan berarti batasan-batasan di zamannya Hildegard nggak ada juga gitu kan. Ya gitu sih. But anyway, that's all for me. Thank you. Silahkan kita mulai diskusinya. Wah, thank you Kak Sharon. Ya, keren banget. Ya, Ini Hildegard pantas saja ya jadi bahan bacaan wajib karena ada sense of eh, apa ya? Mungkin penjelmaan atau synthesizing mind body yang biasanya di zaman itu mungkin di dipisahkan gitu ya. Tapi menurut aku, dari sepembacaan aku juga dia lumayan meleburkan. Nggak tahu bener atau enggak. Tapi mari teman-teman, kalau ada yang mau menjawab. Dan aku tertarik sih sama pertanyaan pertama juga ya. Tentang apakah dia eh, bisa disebut sebagai proto-feminis. Menurut aku menariknya adalah karena eh, walaupun dia nggak secara eksplisit eh, challenge gender roles di gereja dan berusaha untuk mengubah atau yang mengubahnya gitu ya. Tapi dengan karya-karya dia yang biasanya dinominasi oleh misalnya para petinggi gereja yang notabene laki-laki itu udah mungkin nunjukin kalau ada the the same apa ya disebutnya equality lah ya kalau perempuan dan laki-laki bisa mempunyai spiritualitas ataupun pengetahuan dan juga penulisan yang sama atau bahkan lebih bagus dibanding ya menurut mungkin Hildegard lebih bagus daripada yang lain walaupun pakai embel-embel itu dari Tuhan gitu ya. Nah mungkin boleh nih kita lihat dari chat
Dari Kak Ahmadi Hildegard ini kayak novel yang dimana dia jadi tokoh utama ya atau protagonis gitu. Semua kelebihan diambat dan dia dihormati dari zaman ya. Iya, keren ya. Apa ya tipping point Hildegard? Karena dari lagunya, dari ilustrasinya itu juga kayak ada satu sense yang resonating di karya-karya Hildegard kali ya. Dari Kak Kristan, menarik juga Hildegard dikanonkan dan jadi Doctors of the Church di rezimnya Paus Benedictus yang lumayan konservatif. Hmm, ya, menarik. Benedictus. Dan mungkin kayak mysticism ini sekarang mulai mulai naik lagi ya di teologi teologi Kristen. Karena kalau kayak ngelihat panikar gitu-gitu, mereka juga mulai masuk ke ranah mistis ya, yang bukan hanya teologi rasionalisme bla bla bla. Mereka ada 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 kutip Hildegard gak ya kayak panikar gitu, Kak Kristen tau nggak? Jadi penasaran. Di sini nggak ada Mas Nindo nih. Oh, ini pertanyaan dari Kak Kristan. Tadi kayak udah sempat dimention dikit ya. Latar belakang pendidikan Hildegard ini dia dapat privilege gede juga kah sebelum masuk biara juga. Mungkin Kak Sharon bisa. Eh, enggak sih, soalnya kayak tadi kan disebut di awal dia masuk biara itu 8 tahun ya. Dan dia tuh bener-bener baru dididik itu sama Jutta von eh, Sponheim itu. Kayak ibaratnya dia kan tinggal di Bodenberg itu selama 40 tahun. Dan selama 30 tahun, selama Jutta Sponheim hidup itu ibaratnya tuh Hildegard von Bingen itu dia kayak bener-bener ngekorin si Jutta Sponheim gitu loh. Kayak balik lagi konteksnya ini kan apa biara biara campuran ya, biara yang ada laki-lakinya, ada perempuannya, dan eh, tahu sendiri itu sangat tersegregasi gitu kan. Dan jadi yang biarawati itu biasanya juga eh, apa namanya kehidupannya di biara itu walaupun di satu lokasi mereka tuh sangat terisolasi gitu ya. Dan dalam tanda kutip ya ketika Jutta Sponheim itu masih hidup eh, eh, pada saat jadi kayak pendidikannya Hildegard von Bingen itu baru mulai ketika dia benar-benar masuk biara gitu. Di luar biara sama sekali nggak ada apa pendidikan. Karena aku tadi bilang karena apa namanya ya gereja biara itu ya benar-benar kayak pusat pusat alam semesta pada saat itu gitu ya kayak sekolah, madrasah, pesantren, rumah sakit, farmasi, benar-benar pokoknya semuanya itu di gereja gitu. Kayak kamu harus masuk ke pintunya, harus lewatin pintunya dulu baru bisa mengakses semua itu gitu. Gitu. Benar-benar benar. K-12 dia di spend di monastery ya. Iya. K-12 lagi apa Jadi ya? kayak sebenarnya kalau menurut aku sih sebenarnya Hildegard itu malah diselamatkan gitu ya. Kalau misalnya dia dinikahin sama orang tuanya kayaknya nggak akan seinfluensial sekarang deh gitu. Hmm, yep. Wah, ini menarik dari Kak Taufik. This actually came up from something I read about Hildegard von Bingen. Just me sharing a bit of curiosity. Jadi dari baca biografi Hildegard, aku malah kepikiran kayak gimana ya kondisi Nusantara di zaman yang sama. Hildegard udah bikin dokumentasi karya, gambar, tulisan, dan lain-lain. Sementara masyarakat Indonesia lebih mendokumentasikan lewat alam, seni, dan cerita lisan. Terus aku juga nyari-nyari tentang bahasa Arab saat itu, ternyata mereka lagi ada di masa Golden Age-nya. Ini proyeknya Kak Nathan bukan sih yang dikonstruksi Indo ini. Deconstructing, benar. Iya, Ya, sebenarnya ya mungkin perbedaan budaya juga kali ya, karena di zaman seribuan gitu, eh, ya kita masih totally lisan. Tapi
sebenarnya di Nusantara sendiri banyak cerita tentang ini ya creation mythology ya, creation myth yang lumayan advance dan bahkan ketika dijadikan tulisan itu eh, populer ya jadinya karena bagus banget dan yang nggak tahu ya karena orang-orang zaman segitu apa yang terjadi ya dan mengapa creation mythology mungkin nggak 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 banyak lagi setelah tahun seribuan gitu. Tapi kita lumayan advance sih dan menariknya di budaya Nusantara tuh mereka lumayan sinkretis ya. Jadi kalau ada ideologi baru masuk, mereka tidak menyerapnya secara sepenuhnya ataupun menolaknya, tapi justru meleburnya dengan kepercayaan adat. Dan itu buat eh, tradisi atau budaya jadi lebih lebih kental, lebih unik. Tapi itu semua hilang zaman-zaman kolonial lah ya. Karena dipaksain semua harus beragama apa gitu. Nanti mungkin ini pertanyaan bisa di save buat batch 2 nih ya, karena Nisrin bakal ngomongin Islamic Golden Age ya, Ibnu Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Al-Farabi, sorry bukan ya. Kalau dari Kasira ada tambahan Kak? Eh, Mungkin yang aku kagum dari Hildegard von Bingen itu dari eh, kosmologinya dia itu eh, sangat indahnya adalah ketika dia ngomongin apa semua ini keharmonisan kayak semua ini bukti kasih sayang kayak alam semesta ini tuh bukti kasih sayang Tuhan sama kita gitu ya. Bahkan yang tadi sampai dia mendeskripsikan female orgasm gitu kan. Di situ kan kayak aku kagetnya adalah kayak oh wow gitu. Biasanya kan kalau misalnya kita ngelihat gereja biasanya mereka sangat mengkondem gitu kan, mengkondem bodily bodily desire gitu kan. Tapi Hildegard von Bingen tuh kayak no, it's actually bukti bahwa Tuhan cinta sama Tuhan sayang sama kita gitu. Dan di apa di dokumenter yang aku nonton itu katanya sih ya, katanya kenapa kok kosmologinya Hildegard itu sangat berbasis eh, kecintaan Tuhan sama eh, manusia itu karena si Jutta Sponheim ini tadi itu dia sangat apa sangat ideologinya ya apa merusak diri gitu ya kayak melukai diri bla 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 gitu. Jadi kayak katanya karena itu Hildegard von Bingen dari kecil dari umur 8 tahun terekspos ngelihat Jutta von Sponheim ngelukain dirinya, ngerobek kulitnya, terus kayak ngecambuk diri sendiri, terus pakai sepatu yang ada di dirinya gitu. Itu kayak benar-benar mentraumatisasi Hildegard von Bingen dan akhirnya Hildegard von Bingen itu dalam prosesnya dia mendalami agama Kristen dia mencari jalan yang lain gitu loh. Kayak nggak mungkin deh kayaknya Tuhan sejahat ini gitu. Dan bagi aku eh dan dia menggunakan itu dan dia tuh berani gitu loh ngomong itu jadi bahan ceramahnya dia kemana-mana gitu. Bagi aku itu sangat hebat sih. Karena pada saat itu pandangan kayak gitu tidak begitu populer ya. Yep, thank you Kak Sharon. Nanti kalau Kak Taufik mau lihat zaman-zaman 1000 atau sekitarnya di Indonesia, jangan lupa datang di Constructing ya. Palace Creation Myth. Ini Kak Mahdi nih, ya mungkin pertanyaannya agak konyol sih, tapi jadi nggak usah diambil serius banget. Ini ada hubungannya atau kaitannya cerita atau dongeng mengenai sihir gitu gak ya? Karena rasanya dia hal-hal yang istilahnya sulit dipelajari dari satu persatu, dia paham dan bahkan dihormati, jadi ada hubungannya gak ya? Ini ada hubungannya ke sini. Ada hubungannya Hildegard Hmm, dengan cerita dongeng sihir gitu ya?
Hildegard sendiri sebenarnya sangat sangat eh, strict dalam penolakan superstition gitu ya. Jadi kayak eh, walaupun iya mystical experience dan having vision pada saat itu sangat lumrah dan sangat sangat wajar gitu. Emang basisnya malah gitu ya, basisnya dalam production of knowledge. Tapi kalau misalnya kita ngomongin cerita dongeng kayak eh, tahyul-tahyul lokal itu ditolak sih. Jadi kayak eh, yang diterima itu hanya mistisisme yang sesuai dengan kitab Injil kali ya. Mungkin gitu kali ya jelasinnya. Dan mistisisme-mistisisme yang di luar kitab Injil itu eh Hildegard von Bingen sangat menolak hal itu. Thank you, siaran. Ada lagi nih Deka Kristan nih. Jadi kepikiran, gimana ya kapabilitas pendidikan ala-ala seminari, biara, pesantren, dan asrama itu dalam menanamkan nilai-nilai progresif? Seberapa gede ruang eksplorasi kayak gitu di model pendidikan yang dialami Hildegard von Bingen? Ini bagus sih pertanyaannya. Ini juga kenapa aku juga yang kayak eh kan dari diangkat sama Paus Benedictus ke-16 dia diangkat sebagai nabi gitu kan, secara official gitu. Dan aku percaya sih kalau misalnya dia nabi gitu. Soalnya kayak well there is no other explanation gitu loh. Kok bisa di lingkungan yang sangat represif perempuan ini berhasil memproduksi teologi yang membebaskan gitu. Well, aku juga bukan ateis ya, jadi aku percaya gitu. Ya bagi aku ya well it is maybe like literally like wahyu dari Tuhan kalau aku sih gitu ya. Gitu sih. Oke. Ya asal nggak begitu nggak begitu bertentangan mungkin masih oke. Kalau bertentangan biasanya Gitu sih. kena. Tapi kayak kayak mungkin eh, apa mungkin kalau menurut aku agak nggak fair ya kalau misalnya yang pertama itu apakah Hildegard bisa kita sebut sebagai proto-feminis? Menurut aku pertanyaan ini eh, emphasize in kita gitu ya. Jadi emang kalau bisa ya kalau kita sih boleh-boleh aja nge-labelin dia proto-feminis silahkan gitu. Tapi menurut aku Hildegard von Bingen sendiri menurut aku dia nggak melihat dirinya sebagai feminis juga gitu. Karena pertama feminisme itu kan fenomena modern gitu ya. There is no such a thing. Pada saat itu belum ada gitu pola pikir feminis kayak gitu kan. Tapi eh, dari karyanya dia gitu ya, karyanya beliau kayaknya bisa lihat bahwa eh, kayak tadi gitu, kayak Ordus apa stage play yang dia dia buat gitu, Ordus Virtuum gitu. 17 orang gitu kan, 17 orang karakter. Itu by the way Ordus Virtuum bisa ditonton di YouTube secara gratis loh. Bisa. Terus apa namanya? Dan 16 karakternya itu eh, virtue gitu ya, sifat-sifat baik itu diperankan oleh perempuan. Ada satu setan yang mempermainkan evil yang dari medium-medium yang diciptakan itu sebenarnya jelas gitu pesannya dia apa gitu. Like the work speak for itself gitu maksud aku. Iya gak sih? Hmm, benar-benar. Bisa bilang gitu ya. Label-label proto-feminis atau apa mungkin jadi tools buat ngebantu kita aja ya. Iya, untuk membantu kita yang terjebak di modernisme atau Iya, postmodern condition. betul. Sama ya, bener sih. Kayak kemarin aku ngobrol tentang sinkretisme sama temen, terus akhirnya dia bilang, iya sinkretis kan sebenarnya eh, kategorisasi dari orang kolonial untuk mendefinisikan Betul. kita. Ya bener sih, tapi ya itu tuh kata yang bagus juga sih sebenarnya. Iya sih. Walaupun At kolonial some tapi point bisa kita dipakai. kan, iya benar-benar.
Faktor geografis Hmm. mungkin pengaruh ya. Nusantara mendokumentasikannya di batu, kayu, dan itu hancur oleh alam. Yes. Oh, menarik ya. Kalau misalnya ngomongin eh, budaya oral dan budaya tekstual gitu ya. Hmm. Eh, kan ini juga bahasan kan aku juga pertanyaan baru sih tentang ini. Katanya tuh kan kalau budaya oral itu kan ada karena komunal gitu kan. Hmm. Bisa bertahan selama itu karena fondasi kayak karena itu ya berdiri di society yang komunal gitu. Sedangkan kan kalau misalnya si Hildegard von Bingen ini kan iya semuanya ada bukti tertulisnya tapi kita lihat sendiri dia itu tinggalnya di biara gitu. Dan Hmm. para biara dan biarawati itu benar-benar mungkin kayak 90% waktunya mereka benar-benar mengurung diri di dalam biara gitu kan. Hmm. Jadi kayak eh apa budaya teks itu tuh hanya bisa terlahir ketika eh, hubungan antara masyarakatnya itu tuh tidak seerat yang ada mungkin di Nusantara gitu ya pada saat itu gitu. Iya gak sih? I don't know. Yes. Mungkin itu juga kenapa kayak individual spirituality itu Betul. munculnya di barat ya nggak tahu sih kalau di Iya, Nusantara gimana mesti cek lagi. iya sih. Makanya kayak gitu kan. Jadi kayak dan juga katanya aku juga pernah dengar ada yang teori karena eh, kalau di Asia Tenggara gitu kan kita kan menanam padi gitu ya. Menanam padi kan sangat berat gitu ya, sangat berat dan sangat komunal gitu. Hmm. Sedangkan kalau misalnya di Eropa itu menanam gandum dan itu tuh nggak harus selabor intensif, nggak harus melibatkan satu desa gitu loh. Kayak mungkin petani sama satu keluarganya aja cukup gitu. Aku pernah Hmm. dengar teori itu sih. I don't know. Menarik, belum pernah dengar buat itu. Oh tapi Kak Taufik pernah dengar juga cerita padi. Ini dari Kak Resi, di forward ada fisikanya HVB gak ya? Nisrin masih dari sini gak? Oh nggak ada, nanti chat aja di IG mereka ya. Kayaknya kalau misalnya ngecek kan ada website Project Gutenberg itu ya, yang Ah, mereka mendigitasi buku-buku kuno itu kayaknya bisa dicek di situ deh. cek ya, Hildegard. Hildegard. Tapi aku penasaran deh, kayak jawaban kalian di pertanyaan dua terakhir. Ada yang mau jawab nggak? HVB sangat produktif dalam menciptakan karya besar dan diskusi kedua. Hmm, hmm, benar. Dan aku ngeliatnya sama lagi kayak tadi sih. Karena Hildegard mungkin punya skala yang kecil dalam interaksi sosial dan banyak waktu secara individu untuk menyendiri bersemedi atau menulis atau ya gitu ya. Itu mungkin agak beda jadinya ya. Karena kita kan Iya benar. even di New York pun yang sangat individual tapi tetap communal livingnya tetap gede ya. Jadi eh, nggak bisa terpisahkan individu dengan masyarakatnya gitu. Jadi mungkin dan di sini lumayan menariknya karena itu ya, karena ada kerja, ada kehidupan sosial, tapi mungkin spirituality-nya nggak begitu gede ya, karena mungkin banyak kejadian di masyarakat yang perlu menjadi perhatian dibandingkan dengan bagaimana individu dan eh, spiritualitasnya gitu. Iya. Kak Kristen, Ini aku baca chat. Aku baca ya chat boleh ya? boleh. Ya kayak Kak Kristen aku juga setuju sih sama Kak Kristen yang nomor 3 dan 4 ya. Aku sih ngeliat makna produktif udah banyak bergeser gara-gara kapitalisme ya. Iya sih,
Kayak akademi misalnya dulu menghasilkan teori-teori dan karya-karya baru atau diskusi-diskusi baru, sekarang menghasilkan jurnal-jurnal dengan dalam tanda kutip kebaruan gitu. Dan Kak Resi juga nambahin kayaknya karena dia di biara jadi kayak produce aja, penelitian aja, nggak mikir buat nyari uang gitu. Iya Hmm. sih. Dan aku juga eh eh, apa belajar tentang Hildegard von Bingen tuh jadi kayak meneguhkan kepercayaan pribadiku gitu ya. Kalau misalnya kapitalisme itu sebenarnya bukan masalah politik, politik ekonomi gitu, tapi sebenarnya itu masalah spiritualitas. Jadi kayak soalnya kan kalau misalnya kita lihat di Hildegard von Bingen kayak justru malah karena kedevoutannya dia kayak apa keimanannya dia terhadap Tuhan yang sangat kuat gitu ya. Itu tuh yang menggerakkan dia untuk bisa seproduktif itu gitu dan untuk bisa mengabdi ke masyarakat gitu kan. Dan karena juga masyarakat juga dapat dampaknya secara langsung gitu ya, tidak dimediasikan duit aka kapital gitu kan. Jadi kan masyarakat itu kan juga mendapatkan apa benefitnya secara langsung dari apa ilmu medikalnya Hildegard yang sangat baik gitu. Bisa dilihat aja sendiri kayak life expectancy pada saat itu 40 tahun tapi Hildegard sendiri umurnya sampai 81 tahun gitu. Berarti kan dia menerapkan ilmu medisnya ke dia sendiri, makanya umurnya bisa sangat panjang, bisa sehat gitu ya sampai sampai dia meninggal. Dan itu juga dia terapkan ke masyarakat yang ada di bawah naungannya gitu kan. Hmm. Kayak jadi kayak soalnya dan itu juga mungkin ini juga bisa jadi tantangan ya, tantangan pandangan di mana kita suka dengar narasi bahwa oh Indonesia tuh nggak maju-maju soalnya masih banyak orang yang percaya agama gitu atau agama itu terlalu kuat di Indonesia bla 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 gitu. Maybe the problem is not agama in itself gitu ya. Maybe the problem agama yang banyak dipercaya sudah dikooptasi sama orang-orang yang korup gitu. Iya gak sih? Benar. Jadi ingat ini ya, Marx pernah tulis di On the Jewish Question, illusory illusory image of God yang berubah jadi Betul. commodity and money. Betul. Tahu nih arahnya kemana nih? Jadi kayak makanya kayak kalau misalnya kita ngelihat nggak usah disebutin namanya sih, kayak kita udah tahu lah yang kemarin sibuk debat sama Greenpeace itu, yang bawa-bawa istilah Wahabi lingkungan gitu. I mean, ya well, mungkin itu kali ya khas manifestasi Betul. dari gitu. Menurut orang Pop Francis itu Wahabi lingkungan. Laudato Si, gimana nih? Di Laudato Si kan yang tobat ekologi itu. Lupa. Iya. Tapi Oh banyak. iya ada satu Kenapa? lagi yang aku kagum dari Hildegard von Bingen, Hmm. apa ideologi keadilannya dia gitu ya. Ideologi keadilannya dia karena ini efek dari kosmologi keharmonisan Tuhan itu tidak punitif gitu loh. Kayak apa keadilan dia bagi dia tuh restoratif justice gitu loh. Jadi kayak orang yang berdosa, orang yang bersalah itu karena dia bersalah karena dia meninggalkan keharmonisan Tuhan, jadi untuk repent dia tuh harus kembali lagi gitu loh ke apa ke keharmonisan Tuhan, bukannya dihukum gitu ya. Kan kalau kan kita ini kan juga revolusioner ya kalau misalnya di zaman medieval age gitu. Soalnya kalau misalnya, aku nggak tahu ya kalau kalian pernah ke sini gitu ya, dan kalian ke kastil-kastil gitu, kastil-kastil medieval age. Kalau misalnya kalian ke apa bagian undergroundnya gitu ya, ke basementnya, itu tuh penuh dengan peralatan-peralatan penyiksaan yang menyeramkan gitu. Tapi kayak Hildegard von Bingen ini dia kayak enggak, dia restoratif justice. Jadi kalau misalnya Allah berdosa, ya Allah harus berbuat baik gitu. Kayak lo menanam pohon, lo eh, merawat binatang gitu. Kayak lo harus kembali ke harmonis kayak ya itu tadi restoratif justice gitu. Kayak lo harus bukannya punitif gitu ya, bukan dihukum gitu, tapi restoratif.
Wah, kalau di Jerman masih banyak ini ya. Ini apa? Alat-alat ibadah gitu ya. Atau arsitekturnya masih aman semua ya. Kemarin aku pas ke Edinburgh udah pada hilang gitu. Habis Ada, reformasi diturunin semua itu tuh lukisan atau figura-figura dijadiin polos semua gitu. iya, Berubah gereja. ada yang dirusak itu ada, Biasa tapi juga yang ya, ya, ya. yang intact juga masih banyak sih. Ah, nice. Ya, Gitu. mari yang mau ke Jerman kuliah gratis. Udah bayar sih sekarang Ah, sekarang udah bayar ya? Ah, untuk untuk mahasiswa non EU bayar nyebelin ya. oh, ah, nggak jadi. Iya, Nggak, kita tetap jadi. lebih murah daripada US sih. Oke. Nice. Ada lagi dari Kak Mahdi. Oke, Karis. Yang menarik dari yang menarik selain spiritualisme yang dia tulis atau teliti itu dari masalah yang ada di masyarakat untuk membantu mereka sebagai bukti baktinya sama Tuhan. Kayak omong kosong gitu beribadah tapi gak kontribusi ke sekitar. Betul. Yes, betul banget. Betul banget. Dan ini juga keunikannya ini ya, keunikannya Hildegard von Bingen gitu. Karena dia ini mistik yang berbaur sama masyarakat gitu. Hmm. Soalnya kebanyakan juga itu mistik jadi reklusif malah sembunyi dia. Sedangkan Hildegard von Bingen ini dia mistik tapi dia berbaur sama masyarakat dan dia juga eh, selalu cerita ketika dia mendapat wahyu dari Tuhan gitu ya, dapat dapat visi dari Tuhan itu, dia itu selalu ada di ketik eh, dia itu selalu ada di kesadaran penuh gitu. Bukan ketika dia sedang tidur atau dia Hmm. sedang eh, lagi dalam apa keadaan trance mode atau kesurupan gitu ya. Enggak, dia tuh selalu pikiran dia tuh selalu clear pada saat dia menerima wahyu dari Tuhan gitu. Hmm. Yes, yes, yes. Menarik ya. Atau itu sebenarnya bukan Makanya wahyu ya, tapi ya kenapa? Kenapa? pikiran. Itu mungkin bukan wahyu tapi benar-benar pemikiran dia kali ya. Nah, itu juga Kak, Kak, Kak Nathan. Ada juga makanya banyak juga sejarawan yang bilang sebenarnya Hildegard von Bingen itu wanita jenius gitu loh, perempuan jenius. Dan sebenarnya itu bukan wahyu sama sekali, sebenarnya itu benar-benar hasil dari pemikirannya dia. Dan dia tuh emang jenius aja gitu, dan dia juga sangat jenius dalam berpolitik pada saat itu gitu. Gitu. Jadi Yes, kayak agreed, agreed. eh eh, eh. Tapi kalau menurut aku sih itu juga udah pandangan postmodern condition gak sih? Kayak nggak bisa menerima mystical itu. Semua harus dirasionalisasi. I don't know. Benar juga. Oke, kayaknya eh udah nggak ada lagi ya yang chat juga. Thank you banget nih Kak Sharon udah lead discussion tentang Hildegard nih kayaknya penutupan yang menarik ya karena Hildegard sendiri eh, nggak banyak dibahas kayaknya di dunia pendidikan ataupun filsafat di Indonesia, tapi ternyata eh, punya satu keunikan yang in both ways ya, dari spiritualitas, rasionalitas, semua seni, semua masuk. Mungkin ada kata-kata terakhir ya Kak Sharon untuk menutup bahas pendidikan di batch pertama. Langsung penutupan batch pertama nih. Eh, aku suka sih, maksudnya aku merasa beruntung gitu loh, bisa berinteraksi sama Logos ID gitu ya. Karena eh, itu tadi kayak aku seneng gitu ngelihat anak-anak muda gitu kan masih masih passionate gitu dan rajin belajar gitu ya. Suka sih aku karena aku juga eh, menurut aku tuh musuh musuh kemanusiaan tuh emang
kemalasan dan kebodohan gitu ya. Itu tuh kayak benar-benar merusak dunia gitu. Jadi kayak ngelihat logos ID dengan apa vibes-nya yang sangat positif, inklusif dan eh eh, apa ya? Ya itu sih. Jadi aku kayak seneng aja di sini dan mudah-mudahan proyek-proyek kalian ke depannya makin sukses dan makin eh, bisa membawa hal yang positif lah gitu. Itu aja sih ya aku. Asik, thank you Kak Sharon. Dan tenang, kita cuma libur seminggu buat jalan-jalan, buat istirahat. Tapi nanti di 18 Juli kita mulai lagi dari Islamic Golden Age. Kita bahas udah mulai modern, Louisa May Alcott dari eh, feminis ya. Terus ada Thomas Aquinas, ada Francis Bacon. Terus kita mulai masuk ke inklusif juga, ada Louis Braille, ada Charles Hawkins, dia pendidik Black feminist women gitu ya. Terus ada masuk ke John Calvin, masuk reformasi ke Comenius, sampai nanti akhir-akhirnya di batch ketiga itu sampai Immanuel Kant ya. Ada Hegel juga dan segala macam ya. Jadi tunggu aja, udah mulai agak kompleks karena masuk ke eh, tulisan-tulisan orang Jerman yang entah bisa nulis atau enggak yang ribet ini tulisannya buat dibaca. Tapi tentunya sangat eh, berkontribusi sama sistem pendidikan kita sekarang ya dan bagaimana sistem pemikiran di dunia saat ini. Karena kalau kayak dari Hegel gitu dia juga masuk ke eh, sistem pendidikan Cina dan sebenarnya Cina juga masuk ke Indonesia. Sebenarnya lumayan kehubung juga sih. Nggak terpisah, terpisah gitu gitu. Oke, thank you banget teman-teman sekalian udah join sampai ke-14 ya, pertemuan ke-14. Dan thank you juga Kak Siaran udah lead untuk pertemuan terakhir kali ini. Minggu depan kelasnya cuma sama Henry Ya, Girox ya. Jangan lupa buat ikut hari Sabtu. Dan Bahas Pendidikan akan kembali dalam 2 minggu. Thank you Kak Sharon, thank you teman-teman semua, thank you PSPK. yuk, Sampai bye. bertemu lagi. Thank you. Bye-bye.